Ada sebuah pertanyaan yang hampir tidak pernah benar-benar kita renungkan. Mengapa manusia terus berlari? Sejak kecil kita diajarkan untuk mengejar yang lebih baik, mengejar pekerjaan terbaik, mengejar rumah yang lebih besar, mengejar pengakuan, mengejar kebahagiaan. Seolah-olah kehidupan adalah perlombaan tanpa garis akhir. Anehnya, semakin cepat kita berlari, semakin jauh rasa damai itu menghilang. Kita mengira tujuan ada di depan, padahal mungkin selama ini kita berlari menjauh dari rumah. Jalaluddin Rumi dalam Fihi Mafihi mengajak kita melihat kenyataan dari sudut yang hampir terlupakan. Menurutnya, manusia tidak menderita karena dunia yang kejam. Manusia menderita karena ia salah mengenali dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk menjadi seseorang, hingga lupa mengenal siapa diri kita. Bayangkan, seorang berdiri di depan cermin yang dipenuhi debu. Ia terus mengeluh karena wajahnya tampak kusam. Dia mencoba mengganti pakaiannya, mengganti gaya rambut, bahkan mengganti tempat berdiri. Namun bayangan itu tidak pernah berubah. Masalahnya bukan pada wajah, masalahnya adalah cermin. Begitulah hati manusia. Setiap kesombongan, setiap iri hati, setiap ambisi yang berlebihan, setiap kebencian yang dipelihara bertahun-tahun adalah lapisan debu yang perlahan menutupi kejernihan hati. Kita sibuk memperbaiki dunia luar, padahal yang perlu dibersihkan adalah dunia di dalam. Ironisnya, dunia modern justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Hari ini seseorang dihargai karena jumlah pengikutnya, besok karena jumlah hartanya, lusa karena gelarnya. Kita mulai mengukur nilai manusia dengan angka, padahal angka hanya bisa menghitung benda, bukan jiwa. Rumi mengingatkan bahwa manusia memiliki penyakit yang sangat halus. Penyakit itu bernama keterikatan. Bukan harta yang berbahaya, bukan jabatan yang berbahaya, bukan dunia yang berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika semua itu menjadi alasan kita merasa berharga. Lihatlah sebuah perahu. Selama air berada di luar perahu, air akan mengantarkan menyeberangi lautan. Namun ketika air masuk ke dalamnya, perahu yang sama akan ditenggelamkan. Begitupun dunia. Ia diciptakan untuk berada di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Tapi tanpa sadar kita mulai memindahkan dunia ke tempat yang salah. Sedikit pujian membuat kita melayang, sedikit hinaan membuat kita hancur, sedikit kehilangan membuat kita putus asa. Seolah harga diri kita digantungkan pada sesuatu yang setiap saat bisa hilang. Mengapa demikian? Karena kita telah mencintai bayangan lebih daripada cahaya. Ada kisah sederhana yang seakan mewakilkan seluruh isi Fihi Mafihi. Bayangkan seseorang bermimpi menjadi raja. Dalam mimpinya ia memiliki istana, pasukan, emas, dan mahkota. Lalu ia terbangun. Kemana semua kerajaannya? Tidak kemana-mana, karena sejak awal memang tidak pernah benar-benar ia miliki. Bumi seolah berkata, kehidupan dunia juga memiliki sifat seperti mimpi. Bukan berarti dunia tidak nyata, tapi seluruh kepemilikannya bersifat sementara. Hari ini milikku, besok milik orang lain. Lusa menjadi sejarah. Namun anehnya, manusia rela mengorbankan ketenangan demi sesuatu yang bahkan tidak bisa ia bawa ketika meninggal dunia. Yang paling menakutkan bukanlah kematian. Yang paling menakutkan adalah hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Tubuh kita bergerak, pikiran kita sibuk, tapi hati kita tertidur. Kita bangun pagi, bekerja, makan, berbicara, tertawa, lalu tidur. Hari demi hari berlalu, namun tidak pernah sekalipun kita bertanya, apakah sebenarnya tujuan dari semua ini? Rumi tidak memberi jawaban dalam bentuk rumus. Ia mengajak kita mengalami, merasakan, merenung, karena kebenaran bukan sekedar sesuatu yang dipahami oleh akal. Ia harus disentuh oleh hati, sebab akal mampu menjelaskan tentang api, tapi hanya tangan yang pernah terbakar yang benar-benar mengenalnya. Begitulah perjalanan spiritual. Ia bukan teori, ia pengalaman. Semakin seorang mengenal Tuhannya, semakin kecil kinaannya untuk dipuji manusia, karena ia tahu pujian tidak menambah kemuliaan, dan hinaan tidak mengurangi nilai dirinya. Pohon tidak pernah berhenti berbuahnya karena tidak ada yang bertepuk tangan. Matahari tetap terbit meskipun tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Alam mengajarkan sesuatu yang telah lama kita lupakan, bahwa sesuatu yang benar tidak membutuhkan pengakuan agar tetap benar. Barangkali itulah sebabnya orang-orang yang paling tenang seringkali adalah mereka yang paling sedikit berbicara tentang dirinya. Mereka tidak sibuk membangun citra, mereka sibuk membangun jiwa. Mereka tidak berlomba menjadi yang paling terlihat, mereka berlomba menjadi yang paling dekat dengan Tuhannya. Dan kedekatan itu tidak pernah bisa diukur oleh kamera, tidak bisa dihitung oleh angka, tidak bisa dibeli oleh uang. Ia hanya tumbuh dalam hati yang bersedia merendah.
Pada akhirnya, Rumi membawa kita kepada sebuah kesadaran yang sederhana, namun mengguncang, bahwa seluruh pencarian manusia sebenarnya hanya memiliki satu tujuan, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan popularitas, melainkan pulang. Pulang kepada fitrah yang bersih, pulang kepada hati yang hidup, pulang kepada Tuhan. Sebab setiap jiwa membawa kerinduan yang sama, kerinduan kepada asalnya. Itulah mengapa dunia tidak pernah benar-benar mampu menyenangkan hati. Karena hati diciptakan dengan ukuran yang tidak terbatas. Tidak ada harta yang cukup untuk mengisinya. Tidak ada ketenaran yang cukup lama untuk memuaskannya. Yang mampu memenuhi ruang itu hanyalah Dia yang menciptakan ruang itu sendiri. Mungkin selama ini kita tidak sedang mencari kebahagiaan. Kita sedang mencari rumah, dan rumah itu bukan sebuah tempat, melainkan keadaan ketika hati kembali mengenal Tuhannya. Ketika manusia berhenti mengejar bayangan, lalu berbalik menuju cahaya. Ketika ia tidak lagi bertanya, apa yang kurang dari hidupku, tapi mulai bertanya, apa yang kurang dari hubunganku dengan Tuhan. Mungkin setelah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Karena pada akhirnya, dunia hanyalah persinggahan, sedangkan jiwa selalu tahu kemana ia ingin pulang. Dan mungkin itulah makna terdalam yang ingin disampaikan Fihi Fihi. Bahkan, kehidupan bukan tentang seseorang yang paling besar di mata manusia, tetapi menjadi jiwa yang paling dekat kepada Sang Pencipta. Sebab ketika semua nama dilupakan, semua harta ditinggalkan, semua tepuk tangan berhenti, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apakah selama hidup kita benar-benar mengenal Dia, atau hanya sibuk mengenal dunia?